got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hafidz Ismail MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen, kalangan dan terbatasnya pendapatan. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Tidak selamanya konsumen dapat memikirkan manfaat dengan tepat. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, ada beberapa hal yang terdapat mempengaruhi perilaku konsumen, yakni seperti kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Yang dimaksud dengan kebudayaan ialah faktor penentu keinginan serta perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, serta perilaku dari lembaga lainnya. Faktor sosial seperti kelompok, keluarga, peran, dan status pada masyarakat. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain. Adapun faktor psikologi, yakni faktor yang dipengaruhi lingkungan tempat tinggal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku produsen. Apa itu perilaku produsen? Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan untung. Contoh dari perilaku produsen. Yang pertama, produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan modal yang seminimum mungkin. Yang kedua, produsen memberikan diskon kepada pembeli atau konsumen yang membeli barang dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya, produsen itu menjual baju. Setiap pembelian 5 baju, maka akan diberikan diskon 10% dari si produsen. Selanjutnya, masalah dasar dalam perilaku produsen. Yang pertama, apa yang harus diproduksi? Contohnya, menentukan jumlah barang produksi. Antara beras dan jagung, masyarakat lebih membutuhkan yang mana? Yang kedua, bagaimana memproduksinya? Contohnya, dalam membajak sawah, masyarakat lebih memakai kerbau atau traktor. Kalau memakai kerbau bermodal kecil, dan jika memilih traktor atau pembajak sawah, maka akan membutuhkan modal yang cukup besar. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi? Yang pastinya konsumen atau masyarakat ya. Dalam hal ini, kita harus menentukan target pasar dan jumlah, kuantitas, serta kualitas si barang tersebut. Yang keempat, apa ketentuan untuk pertumbuhan ekonomi dari sumber yang telah diproduksi? Jika masyarakat hanya mengkonsumsi untuk saat ini, maka akan berdampak buruk, seperti kapasitas hidup yang konstan dan berujung penurunan standar hidup. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perilaku produsen. Yang pertama, lingkungan. Pengaruh lingkungan meliputi kelas sosial dan budaya sekitar. Produsen yang berasal dari kelas ekonomi atas akan cenderung berbeda dengan ekonomi menengah ke bawah, sebab keduanya mempunyai faktor penghambat yang berbeda dalam menjalankan proses produksinya. Yang kedua, perbedaan individu juga dapat mempengaruhi perilaku produsen, karena tiap produsen memiliki motivasi dan gaya hidup dan kepribadian yang berbeda. Yang ketiga, psikologis. Proses psikologis dapat mempengaruhi perilaku produsen yang yaitu memiliki cara sendiri dalam mengolah informasi dan menganalisis permintaan dari konsumen. Pengertian biaya produksi.
Biaya produksi adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Unsur biaya produksi. Bahan baku langsung yaitu bahan yang menjadi bagian dari bahan hasil produksi. Biaya bahan baku merupakan harga pokok bahan yang diolah dalam proses produksi. 2. Tenaga kerja langsung yaitu semua balas jasa yang diberikan perusahaan kepada semua karyawan sesuai dengan fungsinya yang ditempatkan pada perusahaan, yaitu contohnya bagian produksi, pemasaran, administrasi, dan bagian umum. Yang ketiga yaitu biaya tidak langsung, yaitu biaya gabungan atau joint cost untuk semua satuan output yang diproduksi. Jangka waktu biaya produksi. A. Jangka waktu pendek. Menurut Dahlian dalam buku Ekonomi Manajerial 2021, biaya produksi jangka pendek ialah perhitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya itu tidak dapat mengalami perubahan jumlah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Langsung saja kita mulai materi yang pertama. B. Jangka waktu panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang membutuhkan waktu lama, biasanya di atas 5 tahun. Tujuan investasi jangka panjang, setiap orang bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial. Yang keempat, jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap fixed cost atau FC. Fixed cost atau FC dikenal juga dengan istilah biaya tetap. Dalam bahasa Indonesia, biaya tetap tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam jumlah tetap oleh perusahaan seperti terlepas dari naik turunnya produksi atau pendapatan. Yang kedua ada biaya variable cost. Sementara itu, biaya variabel adalah pengeluaran perusahaan dengan jumlah dinamis mengikuti peningkatan dan penurunan penjualan atau kegiatan operasional lainnya. Seperti itu. Menurut saya sendiri sih, biaya variabel itu adalah pengeluaran bisnis dengan nominal berubah-ubah sesuai proporsi produk diproduksikan. Contohnya seperti biaya bahan dan kemasan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan sebuah pengeluaran yang memiliki elemen tetap maupun biaya variabel di dalamnya. Biaya semi variabel ini juga mengalami perubahan volume kegiatan. Contohnya seperti meliputi biaya listrik, biaya air, serta biaya telepon, seperti itu. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam berbicara, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.